pengertian fabel. Mengenal pecahan 1/2. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Tambah semangat belajar di rumah bersama ayah dan bunda kalian. Pastinya kalian juga kangen ya dengan kondisi di sekolah, tetapi karena pandemi kita masih harus tetap belajar dari rumah. Anak-anak, pada pembelajaran tematik ini kita akan belajar tema 7 yaitu kebersamaan dengan subtema 1 yaitu kebersamaan di rumah. Pas sekali ya tema ini dengan momen yang sedang kita alami, yaitu kebersamaan di rumah. Tentunya banyak sekali aktivitas yang sudah kalian lakukan bersama-sama dengan ayah dan bunda kalian di rumah ataupun dengan anggota keluarga yang lainnya, seperti belajar bersama, makan bersama, sholat bersama, bersih-bersih rumah bersama, ataupun yang lainnya. Anak-anak, pada pembelajaran subtema 1 ini, yaitu pembelajaran 1, kita akan belajar tentang pengertian fabel. Kita juga akan mengenal pecahan 1/2 dan kita akan belajar tentang membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Sekarang kita akan belajar tentang fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Dengarkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan berikut ini. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencapai akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular sedang asik melahap makanannya. Ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Teriak ular mengancam tikus. Hai ular, berusahalah dan bekerja. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar.
sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata ular mengagetkan tikus. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah itu kau memakanku? Kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Setelah kita mendengarkan dongeng yang Bu Guru bacakan tadi, ayo jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan nomor 1, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Iya, jawaban yang tepat adalah ular dan tikus. Pertanyaan nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Tikus mengatakan kepada ular jika ia memakannya maka ia akan hidup sendirian, tidak mempunyai teman. Pertanyaan nomor 3, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Jawabannya adalah karena mereka bersahabat. Tugas kalian adalah kerjakan Ayo Berlatih pulpena 2D halaman 4 dan 5. Mengenal pecahan 1/2. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Kalian lihat gambar satu apel ini. Jika Bu Guru belah menjadi 2, ya bisa kalian lihat ya. Apel utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian dari 2 potong apel dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. Dibaca setengah atau 1/2. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat.
Nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Iya. Berapa bagian anak-anak? Iya, setengah bagian. Pertanyaan nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Ya. Berapa bagian anak-anak? Ya, setengah bagian. Yang ketiga, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue donat tersebut. Siti harus memotong kue donat tersebut menjadi titik-titik berapa bagian besar? Iya, menjadi 2 bagian sama besar. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Sehari-hari kita mendengarkan banyak bunyi. Ada bunyi kuat dan juga bunyi lemah. Contoh bunyi kuat adalah saat bel sekolah berbunyi. Kita mendengar suara bel dengan kuat. Bunyi lemah contohnya saat kita berjalan. Kalian bisa mendengarkannya namun bunyinya terdengar lemah. Anak-anak, bagaimana penjelasan yang Bu Guru berikan tadi tentang pengertian dari cerita fabel dan bagaimana penjelasan tentang pengertian pecahan 1/2 selanjutnya? Bagaimana kalian tadi? Sudah bisakah membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah? Jika kalian sudah paham, kalian bisa mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat tetap 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.